Hello semua, sekarang kita akan bahas film yang berjudul Revolver. Setelah bebas dari penjara, Ha Soo-young, mantan polisi yang dikhianati dan menjadi kambing hitam dalam skandal suap, mendapati dirinya sendirian tanpa uang atau masa depan. Janji kompensasi besar yang ditawarkan padanya ternyata bohong. Lalu bagaimana Ha Soo-young membalas dendam? Yuk kita simak ceritanya. Sebelum kita mulai membahas alur ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan film-film lainnya. Film ini dibuka di sebuah lembaga pemasyarakatan. Hari itu, Soo Yeong, seorang mantan detektif, dibebaskan. Petugas menanyakan alamatnya, tetapi Soo Yeong menjawab tidak punya. Saat berdiri di luar gerbang, Jaksa Hong datang, mengatakan bahwa tidak ada orang yang akan menjemputnya karena ia telah ditipu. Tidak berapa lama, Jong Yun-seon tiba. Soo Yeong tidak mengingat siapa Jong. Jong menjelaskan bahwa mereka pernah bertemu di rumah Pak Jo. 나 알아요? 나 기억 안 나. Di dalam mobil, Soo Yeong bertanya apakah Jong diutus oleh orang-orang yang pernah menjanjikan sesuatu padanya. Jika bukan, ia akan pergi. Setelah keluar dari mobil, Jong menawarkan sebotol whisky. Soo Yeong bertanya apakah Lim yang mengutusnya. Mendengar itu, Jong menyimpan kembali whisky itu dan menutup jendela mobil lalu pergi. Rasa penasaran membuat Soo Yeong mengikutinya. Soo Yeong pergi ke apartemen mewah yang dulu ia huni bersama Lim setelah mengecek dokumen. Ternyata apartemen itu sekarang sudah atas nama Wang Jongmi. Saat Soo Yeong mendatangi alamat Wang Jongmi, tempat itu kini dihuni oleh seorang dukun. Dalam kilas balik itu pula, saat Soo Yeong ingin memposting pembelian apartemennya, namun Lim mencegahnya. Lim berkata hal itu akan mencurigakan karena gaji polisi tidak akan mampu membelinya. Di lain waktu, Lim menerima telepon yang menyatakan bahwa Pak Jo merekam pembicaraan mereka. Selain itu, dalam sebuah pesta klub, beberapa orang termasuk putra pejabat ditangkap. Dari rekaman panggilan itu, polisi mendengar Jo menyuap Soo Yeong. Kemudian, Soo Yeong bertemu dengan Lim, pengacara Yang Hyun-soo, dan Andi. Mereka mendesak Soo Yeong untuk keluar dari kepolisian dan menanggung semua tuduhan. Sebagai imbalan, mereka akan memberinya kompensasi, janji untuk memberinya 700 juta dan tinggal di apartemen setelah bebas. Soo Yeong pun merekam percakapan itu sebagai bukti untuk berjaga-jaga. 즉시 이스턴 프로미스의 경호실 이사. Ia akhirnya setuju menanggung beban untuk mereka semua. Andi yang berjanji akan memastikan Soo Yeong mendapat apartemen itu setelah bebas. Dalam pengakuannya, Pak Jo menyebut bahwa selain suap, Soo Yeong juga membeli narkoba 3 kali. Karena sudah sepakat, Soo Yeong mengakui semua tuduhan itu. Selama di penjara, hanya pengacara Hyun-soo yang sering mengunjunginya. Namun belakangan ini ia tidak terlihat lagi. Karena itu, ketika 2 bulan sebelum pembebasan, Lim datang. Soo Yeong bertanya kabar pengacara Yang Hyun-soo kepada Lim. Yang dijawab oleh Lim bahwa pengacara Hyun-soo sedang di luar negeri. Lim berjanji akan menunggu di hari pembebasannya dengan membawa whisky. Tak lama kemudian kabar buruk datang, Lim meninggal dunia. Berita itu juga menyebut Lim sedang diselidiki atas kasus korupsi dan narkoba. Mayatnya ditemukan dengan sebuah revolver di sampingnya. Kembali ke masa sekarang, Soo Yeong mengunjungi apartemen lamanya. Di sana, ia menemukan foto kuil di pegunungan dengan stempel Jongmi. Ia lalu mengambil ponsel lama yang digunakan untuk merekam perjanjian dengan Andi dan membawanya ke tempat servis. Sayangnya, rekaman itu tidak bisa dipulihkan sehingga ia membuang ponsel tersebut. Tak lama, ia mendapat pesan dari mantan atasannya, Min Hee-hyun. Soo Yeong menanyakan alasan ia dipanggil, mengingat Min Hee-hyun jelas membencinya. Min Hee-hyun tahu Soo Yeong telah ditipu. Namun, Soo Yeong berjanji akan mendapatkan apartemen dan uangnya kembali. Saat ditanya caranya, Soo Yeong terdiam. Sang atasan kemudian menyebut Letnan Lim bodoh karena dulu mengkhianati. Kepercayaannya hanya untuk menjalin hubungan dengan Soo Yeong.
Min Gi-hyun berniat membantu dengan memberikan Soo-young sebuah revolver. Kini ia ingin Soo-young membalaskan dendam atas kematian Lim untuk dana operasional. Min Gi-hyun menyuruh Soo-young menemui mantan kepala polisi. 배신당한 범죄자의 그 더러운 놈 한번 찾아. Soo-young menemui kepala polisi Kwon dan meminjam uang dengan ancaman bahwa ia tidak akan menyebut namanya. Merasa tertekan, kepala polisi Kwon memberinya uang. Soo-young kemudian menemui Tuan Jo yang kini membuka usaha screen golf. Soo-young menanyakan dari mana Tuan Jo mendapatkan modal dan menduga itu adalah uang hasil tutup mulut. Ia ingin tahu siapa yang membayar Tuan Jo. Tuan Jo terkejut Soo-young tidak tahu apa-apa. Soo-young membenarkan. Karena ia hanya antek yang diperintah Letnan Lim, Tuan Jo lalu menjelaskan bahwa Letnan Lim tewas setelah menemukan sesuatu tentang Seo Eastern Promise. Yang bernama Grace, ia memperingatkan Soo-young untuk tidak. Macam-macam karena mereka bukan tandingan orang-orang Eastern Promise. Soo-young kembali menemui mantan atasannya dan menanyakan tentang Grace. Sang atasan menjelaskan bahwa Grace adalah anak angkat dari mantan Seo Eastern Promise yang seorang dukun. Setelah mantan Seo meninggal, Grace naik kelas dan mendapatkan sugar daddy. Namun, ada anak angkat lain bernama Jong-mi, seorang dukun pemula yang sangat disayangi. Saat mantan Seo hendak menyerahkan Eastern Promise kepada Jong-mi, Jong-mi tiba-tiba menghilang. Soo-young terkejut karena Jong-mi adalah nama yang diberikan apartemennya oleh Letnan Lim. Rasa penasaran membawanya menemui Shin Dong-ho, mantan junior Letnan Lim. Ia ingin tahu apa yang diselidiki Lim sebelum meninggal. Namun, Shin Dong-ho menolak memberi informasi pada warga sipil dan meminta Soo-young tidak menghubunginya lagi. Soo-young tetap mengikuti Shin Dong-ho dan menanyakan soal Jong-mi, menduga Lim tahu sesuatu tentangnya. Detektif itu memberitahu bahwa Jong-mi kabur ke luar negeri setelah melakukan penipuan investasi. Soo-young lalu menanyakan hubungan antara Yun-sun dan Letnan Lim. Detektif itu akhirnya mengaku bahwa saat Soo-young di penjara, Lim dan Yun-sun pernah tinggal bersama. Ia kemudian menyuruh Soo-young pergi. Pada malam harinya, Shin Dong-ho menemui Yun-sun. Dialah yang sebelumnya menyuruh Yans menjemput Soo-young. Yun-sun merasa kasihan pada penderitaan Soo-young. Tetapi Shin Dong-ho menyuruhnya memikirkan diri sendiri, mengingat hidup yang penuh hutang dan masalah dengan mantan suami. Sebagai imbalan atas perlindungan pada mantan suaminya, Shin Dong-ho meminta Yansen terus melapor jika ditemui Soo-young. Yun-sun bertanya mengapa Shin Dong-ho sangat ingin mempersulit hidup Soo-young, apa karena ia pernah ditolak. Shin Dong-ho memintanya diam dan terus mengawasi Soo-young. Yun-sun setuju. Keesokan harinya, Soo-young mengunjungi Yun-sun untuk meminta nomor teleponnya. Soo-young langsung bertemu Yun-sun dan bertanya tentang orang-orang yang pernah ditemui Lim, maka Yun-sun pun mengungkapkan tentang Andi dan di mana menemukannya. Soo-young setuju untuk membayar imbalan kepada Yun-sun atas informasi tersebut. Soo-young lalu menanyakan alasan sebenarnya Yun-sun menjemputnya dulu. Yun-sun mengaku disuruh oleh Dong-ho, dan ia menurut saja karena berhutang budi padanya. Malamnya, Yun-sun mengantar Soo-young ke bar tempat Andi berada. Setelah itu, Yun-sun melaporkan semuanya kepada Dong-ho yang kesal karena Yun-sun membocorkan soal Andi. Di bar, Soo-young menemui Andi yang sedang mabuk dan tidak mengenalinya. Soo-young menuntut uang yang dijanjikan. Andi membela diri dengan mengatakan ia sudah tidak bekerja di Eastern Promise dan tidak sangkut paut dengan Soo-young. Dalam kemarahannya, Andi memukul seorang pelayan karena membiarkan Soo-young masuk. Ia menyuruh Soo-young menagih uangnya sendiri ke Eastern Promise. 근데 진짜 상식적으로 생각을 한번 해보세요. Soo-young kesal karena yang berjanji adalah Andi. Andi lalu menantang Soo-young meminum segelas minuman yang telah dicampuri ludah pelayannya. Jika diminum, Andi berjanji akan memberikan semua uang di tasnya. Tanpa pikir panjang, Soo-young meminumnya. Namun, tas itu ternyata hanya berisi makanan ringan. Andi mengejeknya untuk menjual makanan itu. Akhirnya, Soo-young menghajar Andi dengan pukulan. Yun-sun yang melihat kejadian itu langsung membawa Soo-young pergi. Mereka kemudian minum bersama.
Yun Sun memberitahu bahwa minuman keras itu hadiah dari Letnan Lim untuk Su Yeong. Yun Sun juga mengaku karena pernah menjadi selir Letnan Lim, ia akhirnya dipertemukan dengan Su Yeong. Ia yakin Andi yang terluka parah tidak akan diam saja. Su Yeong meminta Yansen pergi agar tidak terlibat, tapi Yun Sun bersikeras ingin membantu. 난 여기서 빠져. 앤디가 맞고 가만히 있을 사람이 아닌데. Sementara itu, Grace marah setelah mendengar Andi terluka. Direktur utama Eastern Promise memberitahunya bahwa pelakunya adalah Su Yeong, mantan polisi bawahan Letnan Lim, yang menuntut uang yang tidak dibayar Andi. Grace bingung mengapa Andi tidak membayar. Direktur utama menjelaskan bahwa uang itu sebenarnya sudah dikirim ke Andi, tetapi dihabiskannya untuk berjudi. Dong Ho lalu memberikan data pribadi Su Yeong kepada direktur utama. Direktur utama menyimpulkan wajar saja Andi kalah karena Su Yeong jago bela diri. Andi yang masih sakit ingin balas dendam, tetapi direktur utama memintanya menunggu keputusan Grace. Ia melarang Andi bertindak ceroboh. Sementara itu, Su Yeong menemui seorang dukun yang ternyata kenal dengan Jung Mi. Sang dukun memberitahu bahwa Jung Mi sudah lama meninggal karena uang kotor dan telah dimanfaatkan. Sang dukun kemudian memberinya lokasi kuil di pegunungan, tempat terakhir Jung Mi berada. Su Yeong teringat pada foto dengan stempel Jung Mi yang pernah ia lihat. Su Yeong kemudian menemui direktur utama Eastern Promise dan menuntut haknya. Direktur utama mengeluh sulitnya berurusan dengan Grace. Su Yeong lalu membahas soal Jung Mi yang mati dan dikuburkan di suatu tempat. Ia yakin Grace adalah pihak yang paling diuntungkan dari kematian Jung Mi. Direktur utama yang merasa terancam meminta bukti. Su Yeong memperingatkannya untuk tidak bermain-main dan meminta uang 700 juta segera. Direktur utama memintanya menunggu karena perlu diskusi dulu dan berjanji akan menghubunginya setelah kekacauan ini selesai. Setelah Su Yeong pergi, direktur utama melaporkan pada Grace bahwa Su Yeong sepertinya tahu soal Jung Mi. Ia lalu memanggil Yun Sun dan Tuan Jo. Ia tahu Yun Sun yang membocorkan soal Eastern Promise pada Su Yeong. Kini, ia meminta mereka berdua mengawasi Su Yeong dengan imbalan sebuah toko. Mereka setuju, meski Tuan Jo kesal pada Yun Sun karena dianggap akan menyeret mereka dalam masalah. Yun Sun melaporkan semua ini pada Dong Ho. Ia kemudian menemui Su Yeong dan memberitahunya tentang perintah direktur utama. Su Yeong bingung mengapa Yansen berterus terang. Yun Sun beralasan ia butuh Su Yeong mendapatkan uangnya agar bisa membayar utang-utangnya. Su Yeong lalu menyuruh Hansen pulang karena besok mereka akan melakukan perjalanan jauh. Sebelum pergi, Su Yeong tiba-tiba bertanya apakah Letnan Lim hanya meninggalkan minuman keras untuknya. 나한테 살 수 있을라나? Ia yakin Yun Sun menyimpan akta apartemen miliknya. Yun Sun pun mengakui hal itu. Ia baru akan mengembalikan akta itu jika Su Yeong membelinya darinya. Itulah alasan tersembunyinya mendekati Su Yeong. Ia tahu Yun Sun tidak bisa berbuat apa-apa tanpa stempel Jung Mi yang sah untuk menjual apartemen itu. Yun Sun berencana mengurus stempel itu setelah Su Yeong mendapatkan uang 700 juta. Yun Sun memperingatkan bahwa pihak Eastern Promise mungkin akan segera menyingkirkan Su Yeong. 난 딱 요만큼만. Peringatan itu ia sampaikan sebagai bentuk dukungan. Setelah itu, Yun Sun pergi dan langsung melaporkan rencana perjalanan Su Yeong besok kepada direktur utama. Tuan Jo dan Dong Ho keesokan harinya, Su Yeong yang dijemput Yansen membawa pistolnya. Mereka pergi menuju kuil di pegunungan, tempat terakhir Jung Mi. Sesampai di lokasi, Su Yeong meminta Yansen menunggu di mobil. Ia akhirnya tiba di kuil Huajong. Seorang biksu menyambutnya. Sang biksu mengatakan bahwa Letnan Lim sering datang sebelum meninggal. Ketika sang biksu tahu nama Su Yeong, ia memberikan amplop kuning peninggalan Letnan Lim kepadanya. Di dalam amplop itu, ternyata terdapat sertifikat segel dan stempel resmi milik Jung Mi. Dulu, tak lama setelah Letnan Lim menitipkan amplop kuning itu di kuil, ia langsung ditembak mati. Kini, setelah menerima amplop tersebut, Su Yeong menyiapkan pistolnya karena tahu Dong Ho datang. Ia lalu melanjutkan perjalanan bersama Yun Sun. Di tengah jalan, mereka dihadang oleh Andi yang membawa beberapa preman. Su Yeong meminta Yun Sun menabrak mereka, tetapi Yun Sun tidak berani dan malah memilih mundur. Sayangnya,
Dari belakang sudah ada preman lain yang mengadang. Su Yeong pun yakin Yun Sun telah mengkhianatinya. Su Yeong menyatakan tidak akan memberi Yun Sun uang sepeser pun. Ia keluar dari mobil. Andi menyambutnya dengan sinis dan menanyakan maksud kedatangannya ke pegunungan. Su Yeong langsung menyebut nama Jungmi. Andi pura-pura tidak tahu dan malah menyuruh para premannya menghabisi Su Yeong. Yun Sun panik dan berusaha menelepon polisi, tetapi ponselnya direbut. Saat para preman mulai mendekati Su Yeong, Yun Sun nekat menabrak mereka dengan mobil, memberi kesempatan pada Su Yeong untuk kabur. 뭐야 이 씨. Andi sangat marah dan mengancam tidak akan membayar preman-preman itu jika Su Yeong lolos. Sementara itu, Dong Ho yang mengawasi dari jauh menelepon direktur utama. Ia kesal karena direktur utama malah mengirim Andi yang hanya akan memperkeruh situasi. Direktur utama memintanya mengurus segalanya, tetapi Dong Ho menolak. Direktur utama lalu mengancam akan membuat nasibnya sama seperti Letnan Lim dari ancaman itu. Dong Ho menyadari bahwa di lokasi inilah Jungmi dikuburkan dan Letnan Lim dibunuh karena mengetahuinya. Di medan pertarungan, Su Yeong berhasil melumpuhkan salah satu preman. Melihat hal itu, Dong Ho yang telah menyiapkan pistol mendekati Andi. Ia mengecam Andi yang sok menyewa preman padahal tidak punya uang untuk membayar mereka. Andi menyuruhnya untuk tidak ikut campur dan lebih baik mengejar Su Yeong. 같은 소리 그만하고 씨발 정마담 데리고 Dong Ho semakin marah karena ulah Andi justru mempersulit segalanya. Ia lalu mengancam Andi dengan pistolnya. Ia kemudian mendekati Yun Sun dan mempertanyakan alasannya membantu Su Yeong. Yun Sun mengaku hanya menyukai Su Yeong. Saat itu, Su Yeong keluar dan Dong Ho memberitahu Su Yeong bahwa ini adalah akhir baginya. Jo pun tiba, mencoba menenangkan semua orang, tetapi Dong Ho menembak Jo dan melukai jarinya. Sementara itu, Su Yeong bersembunyi di balik kursi roda Andi. Dong Ho mengancam Andi dengan pistolnya, memintanya untuk tidak mencarinya lagi setelah hari ini. 자, 내가 Ketika Su Yeong tidak keluar, Dong Ho mencoba menembak Su Yeong tetapi gagal. Su Yeong bangkit dan menembak telinga Dong Ho. Setelah itu, Su Yeong meminta Andi untuk menelepon Grace lalu merebut ponselnya. Dan Su Yeong meminta Grace untuk membawa uang itu sendirian ke kuil. Setelah itu, Su Yeong meminta Jo untuk membawa Dong Ho ke rumah sakit. Su Yeong membawa Andi menuju kuil sementara Yun Sun menunggu. Saat fajar, Grace tiba dan memberikan uang tunai itu kepada Su Yeong. Saat Su Yeong memeriksa uang tunai, Grace memarahi Andi karena telah merusak segalanya. Setelah mengatakan itu, Grace pergi, tetapi Andi memanggil Grace ibu, membuat Su Yeong terkejut. 엄마, Diam-diam, Su Yeong pergi, tetapi Andi mengancam akan mencari Su Yeong dan membunuhnya. 내가 너 찾아가서 죽여버릴 거야. Su Yeong kembali lalu mengarahkan pistol ke Grace karena takut Grace berjanji tidak akan mengganggu Su Yeong lagi, yang juga berarti Andi harus menjauh. Sebelum pergi, Su Yeong duduk di pedagang pinggir pantai untuk minum dan makan ikan bakar. Sementara itu, Yun Sun menunggu di mobil. Pada akhirnya, Su Yeong berhasil membalas dendam kepada mereka yang mengkhianati. Dan disinilah filmnya berakhir. Terima kasih.